Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di rumah saya. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk mengikuti atau istilahnya untuk belajar bersama. Dan pada kesempatan ini saya pribadi yang memimpin kelas ini agar semuanya bisa berjalan lancar dan bisa mendapatkan manfaat. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Baik, untuk memberi kita semangat, kita beri tepuk tangan untuk Anda yang hadir di sini. Ya, baik, agar tidak mengganggu, tolong semua HP bisa di-silent atau bisa dimatikan. Pada minggu pertama ini kita akan melakukan yang namanya klub distributor inti. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda, siapa di antara Anda yang baru pertama kali datang di sini? Bisa tunjuk jari? Waduh, banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luar biasa. Ya. Saya minta 5 orang untuk memperkenalkan diri. Ya, maju ke depan. Sebutkan namanya. Kemudian siapa orang yang mengajak Anda atau sponsor Anda. Kemudian yang terpenting adalah alasan mengapa Anda bergabung di NASA. Biar kita semuanya bisa saling mengenal. Dan yang lainnya besok juga demikian, besok juga memperkenalkan diri. Karena kalau semuanya memperkenalkan diri, nanti acaranya cuma perkenalan saja. Ya. Baik, silakan Pak Mustari bisa memimpin. Ya, tepuk tangan. Dipegang ya. Bapak-bapak dan Ibu adalah orang-orang pilihan pada malam hari ini, karena sudah berani menginvestasikan waktunya. Yang semuanya ada pilihan, ya. Pilihannya apa? Mungkin kita orang luar sana lebih memilih menonton sinetron rumahnya dan bercengkrama dengan anak istrinya. Tapi Bapak adalah orang-orang yang luar biasa karena berani menginvestasikan waktunya untuk datang pada malam hari ini Bapak Ali untuk belajar bersama yang kita sebut dengan kelas distributor inti. Untuk itu, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak-bapak semuanya. Bapak dan Ibu, biasanya memang di dalam kelas KD ini, kalau masih kecil, dulunya masih di ruang sebelah sini, itu masih dihitung dengan jari, semuanya memperkenalkan diri ketika malam pertama ini. Tapi untuk khusus malam hari ini, karena ini sudah penuh, saya sebenarnya sudah harus pindah kita ya di ruang lain yang tetapi nanti ini akan pecah-pecah gitu. Untuk itu kita minta sekitar 5 orang saja untuk memperkenalkan diri pada malam hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ya, kebetulan nama saya sangat singkat sekali, Radiman saya namanya. Untuk pertama kali kebetulan saya ikut untuk KDI ini. Memang KDI istilahnya mungkin ada istilah kontes dangdut Indonesia, dan ini ternyata di sini lain istilahnya. Dan ini kebetulan saya di sini saya ikut di sini itu karena tertarik beberapa hal. Satu ya, waktu itu saya diajak sama Pak Mustari sebagai sponsor saya waktu itu. Dia sering berkali-kali datang ke kantor saya waktu itu. Ini kantornya kebetulan saya di UIN Sunan Kalijaga sebagai building management waktu itu. Sering ketemu Pak Mustari di sini. Berkali-kali dia enggak ini. Saya sebenarnya waktu pertama kali tidak begitu berkesan. Berulang kali dia mungkin dengan tidak jerah-jerahnya ketemu saya. Akhirnya saya juga kepencut. Nah, sebenarnya ada apa toh sebenarnya itu dengan produk NASA itu sendiri ya. Setelah saya pelajari, kemudian dikasih CD, saya putar di rumah, kemudian oh ya ternyata ini ada beberapa hal yang menarik dari sisi namanya active income, kemudian passive income, dan di situ tuh kalau mungkin gaji itu aktif ya, kemudian untuk passive income itu kan diharapkan ini pendapatan di luar dari gaji itu sendiri. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan selebihnya meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya singkat saja Wahyo. Saya berasal dari Gunung Merapi, yaitu daerah Girikerto Turi. Iya, Turi. Saya sini saya kan sini belum tahu. Saya di sini diajak oleh Mas Bowo. Saya bergabung dengan NASA itu baru sekitar setengah bulan. Jadi saya belum tahu apa-apa tentang MLM, apalagi NASA ini. Jadi saya ingin menimba ilmu di sini. Kemudian apa tujuannya NASA ini, saya juga masih belajar. Jadi saya minta dukungan dari teman-teman sekalian. Itu dulu perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya Eko Setiawan. Sponsor saya itu Ibu Evi. Motivasi saya untuk ikut NASA dari berapa tahun, 5 tahun terakhir, memang saya punya niat untuk ikut multi level marketing. Tapi dari situ saya pelajari satu persatu, nggak ada benar-benar yang serp di hati gitu loh, sesuai dengan hati nurani, yang mencakup semuanya. Dan di NASA ini saya temukan itu, makanya lagi saya bergabung. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Andri. Asli saya Wonosari, Gunung Kidul, tapi di Jogja saya tinggalnya di sebelah barat Kitvan, Jalan Wonosari. Saya masuk ke NASA karena saya ingin punya penghasilan tambahan, karena saya di tempat saya kerja sekarang penghasilan saya terus terang kecil. Terus selain itu saya punya keinginan juga, karena di daerah Gunung Kidul itu kan pertanyaannya kebanyakan pada hujan, kan mengandalkan musim hujan. Jadi saya ingin pertanian di sana itu bisa meningkat, itu memanfaatkan waktu yang terbatas. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya perkenalkan, nama saya Rohadi. Itu beliau tadi Pak Abdul Kurnen. Salah informasi tadi, beliau mengatakan sebenarnya saya adalah karyawan beliau, jadi mungkin rodo isen gitu loh. Karena jujur untuk properti beliau memang lumayan, dan terus terang saya tertarik di NASA bukan karena saya karyawan beliau lalu saya terikat sebagai karyawan dia, harus ikut dia, bukan. Tapi memang sudah saya timbang sisi positif dan sisi negatifnya. Jauh sebelum itu kami sudah sering ikut di dunia MLM. Dan kebetulan di sini kemarin ketika kami bertemu Pak Alek di perkebunan beliau menawarkan, dan saya baca kandungan yang ada di NASA sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Setelah kita praktekkan ternyata luar biasa. Sebagai informasi saja, mohon maaf ini rodo ngelantur. Kemarin sebelum kita pakai NASA, sekali panen 1 ton dalam jangka waktu 1 minggu, dua kali panen itu. Untuk grade A sama grade B itu jauh lebih sedikit grade A-nya. Kemudian setelah kita pakai pupuk NASA, grade A-nya kuat 7,5 kintal, grade B-nya cuma 2,5 kintal. Jadi luar biasa tepuk tangan untuk NASA. Kemudian yang kedua, memang saya juga berpikir seperti yang tadi Pak Ali katakan, saya ingin mendapatkan penghasilan tambahan, mengingat saya juga berpikir bagaimana antar anak saya kuliah kalau gaji saya sampai sekarang mungkin, mohon maaf Pak, terpaksa saya katakan di sini, 1 bulan digaji 1,5 juta. Kemudian anak saya kebetulan Pak, Bu, ini rodo saru sidik, enggak ini pindo tapi keluar 3, alhamdulillah, itu sebuah anugerah. Dan alhamdulillah, mulai sekarang ternyata NASA di Kendal diterima masyarakat dengan tangan terbuka, karena petani sekarang cenderung yang ia butuhkan yang rasional dan yang bisa dibuktikan. Dan sampai saat ini banyak sekali orang-orang yang berminat untuk mendapatkan atau menjadi
mitra ataupun pelanggan dari NASA, dan kita juga punya satu planning, insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kita akan mengadakan KDI di Kabupaten Kendal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilakan Pak, beliau kembali. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak. Nah, itu tadi Bapak Ibu sudah lihat baru 6 atau 7 orang apa tadi, itu berbagai latar belakang. Dan memang di NASA ini tidak memandang bulu, kata Pak Ali, mau bulunya keriting, mau bulunya panjang, sama saja gitu. Yang dari mahasiswa sampai dosen, yang dari pengangguran sampai direktur gitu. Nah, untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Ali untuk memimpin KD ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu, tadi Anda sudah, sebagian dari Anda sudah memperkenalkan diri. Mudah-mudahan kita semakin akrab. Dan apa sih sebenarnya tujuan kita berkumpul pada malam hari ini? Ya, jadi KDI ini adalah merupakan forum untuk belajar bersama. Jadi di sini tidak ada yang yang menyuruh, yang mengajari, semuanya kita belajar bersama, saling bertukar pengalaman, khusus untuk para distributor NASA yang memang serius. Ya, tidak hanya sekedar bagaimana caranya menanam padi sampai 20 ton, itu tidak hanya sekedar itu, tetapi yang serius ingin membangun usahanya untuk bersama-sama belajar membangun aset melalui pedoman kerja 8 langkah sukses dengan mempraktekannya bersama-sama sehingga mudah untuk dilakukan dan untuk ditiru atau diduplikasi. Ya. Nah, tujuan KDI di sini adalah memberi arah dan pemahaman kepada distributor tentang apa yang harus dipelajari. Karena begitu banyak orang ikut multi level tapi nggak ngerti apa yang dipelajari, itu nggak ngerti gitu ya. Ini akan bersama-sama kita akan tahu apa yang harus kita pelajari. Lalu setelah kita pelajari, apa yang harus kita kerjakan. Setelah kita belajar, apa yang harus kita kerjakan. Dan yang lebih penting lagi, apa sih sebenarnya yang harus kita pikirkan untuk membangun bisnis ini. Ya. Nah, kemudian tujuan KDI di sini adalah membangun suasana komunikasi yang kondusif antara upline dan downline. Karena sangat penting ya membangun hubungan emosional antara upline dan downline. Ya otomatis kalau kita bertemu seminggu sekali kan akhirnya kan gitu ya, tahu apa yang diinginkan, tahu sifatnya, sehingga lebih mudah kita untuk bekerja sama. Kemudian sehingga memungkinkan terjadinya kerjasama dalam kerangka sistem. Ingat, dalam kerangka sistem membangun organisasi network marketing. Jadi di bisnis NASA ini Bapak dan Ibu, Bapak ini mendapatkan peluang. Peluang itu apa? Untuk mendapatkan yang pertama penghasilan, yang kedua kebebasan. Ya. Banyak di antara kita yang bekerja, kita dapat penghasilan, tetapi belum tentu dapat kebebasan. Atau banyak orang yang dapat kebebasan tetapi tidak punya penghasilan. Apa itu, Pak? Pengangguran ya. Nah, jadi di sini kenapa Anda bisa mendapatkan penghasilan dan kenapa Anda bisa mendapatkan kebebasan? Karena Anda itu bukan karyawan di bisnis NASA, itu Anda bukan karyawan. Ya, di sini Anda juga bukan atasan atau bawahan. Posisi Anda di sini adalah mitra usaha NASA atau mitra kita bersama ini adalah mitra usaha. Nah, Anda tidak terikat oleh aturan kepegawaian, ya. Tidak ada ketentuan kapan Anda harus masuk kerja, kapan harus pulang kerja. Di sini Anda sendiri yang memutuskan kapan dan di mana Anda akan membangun bisnis Anda. Sehingga usaha inilah betul-betul milik Anda sendiri dan keberhasilan serta kesuksesan di bisnis Anda ini tergantung dari kemauan dan usaha Anda sendiri, ya. Nah, kebebasan di bisnis ini ada dua hal, ya. Yang tadi saya katakan, yang pertama itu kebebasan dalam mengatur waktu, kapan Anda mau bekerja, kapan Anda membangun, dan kapan Anda menentukan target yang Anda inginkan, penghasilan Anda berapa, ini ada Anda sendiri yang menentukan. Jadi tanpa dibatasi oleh jenjang pendidikan dan lamanya pekerjaan. Ya, kalau kita bekerja di instansi pemerintah atau di perusahaan, biasanya jenjang pendidikan ini sangat menentukan. Ya, sama-sama masuk ya,
Yang satu hanya lulusan SMA, yang satu sarjana, tentu penghasilannya pada saat masuk kerja langsung berbeda, ya kan? Kemudian ada yang baru masuk bekerja, ada yang sudah lama bekerja, tentu akan berbeda penghasilannya. Nah, kalau di bisnis ini semuanya itu tidak, semuanya itu ditentukan oleh Bapak sendiri. Apakah Bapak lulusan sarjana atau mungkin SD saja tidak lulus, itu tidak akan mempengaruhi besar kecilnya penghasilan Anda. Yang mempengaruhi adalah kemauan Anda di dalam membangun bisnis ini. Yang kedua, kebebasan finansial. Jadi di sini adalah kenapa Anda memiliki kebebasan finansial? Karena di bisnis ini Anda mempunyai kesempatan untuk membuka cabang. Ya, dalam rumusnya, siapa saja orang yang ingin kaya harus berfokus kepada membangun jaringan. Kalau mau usaha, ya pikirnya harus membuka cabang. Kalau Anda tidak berusaha sebesar apapun, tapi kalau tidak pernah membuka cabang, maka Anda tidak akan bisa mengoptimalkan pasar yang sudah ada. Ya, Anda buka warung sate, tapi hanya di Jalan Wonosari saja. Ya, yang hanya mengenal warung sate Anda ya orang sekitar Jogja saja. Ya, walaupun orang Semarang itu mengatakan, wah satenya di Wioro itu enak sekali, tapi nggak mungkin setiap hari dia makan di warung sate Anda. Maka untuk mengambil pasar, Anda harus buka cabang, ya, di mana-mana, ya. Nah, di sini dengan potensi membuka cabang, Anda bisa meraih penghasilan yang Anda inginkan, sehingga suatu saat Anda bisa mewujudkan impian dan gaya hidup yang Anda inginkan. Nah, ini penting sekali, ya. Anda bisa mewujudkan impian dan gaya hidup yang Anda inginkan. Nah, sekarang apa sih hubungannya dengan KDI? Apakah dengan klub distributor inti ini impian tentang kebebasan waktu dan kebebasan keuangan ini betul-betul bisa terwujud? Nah, sekarang mari kita cermati bersama. Nah, kita berkumpul di sini untuk belajar membangun aset berupa jaringan distribusi produk. Ya, membangun aset berupa jaringan distribusi produk. Ya, jadi sini. Jadi di sini ada bentuk yang namanya distribusi barang. Karena distribusi barang konvensional pun juga sama. Selalu ini ada agen provinsi, selalu membawahi agen wilayah atau agen kabupaten. Ini selalu seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kemudian agen provinsi, agen kabupaten akan memiliki cabang di tingkat kecamatan-kecamatan. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini ada bangun yang sama. Ini ada bangun yang sama, ya. Artinya di sini apa? Ada sesuatu yang ditiru atau duplikasi, di mana bentuk jaringan seperti ini kemudian ditiru, kemudian ditiru, kemudian ditiru, akhirnya jaringan akan berkembang menjadi besar. Ya, jaringan ini yang Anda bangun nanti, ini adalah merupakan jaringan pemakai produk. Ya, jaringan pemakai produk. Nah, ini bedanya kalau Anda berwira swasta tetapi tidak memiliki jaringan pemakai produk atau jaringan konsumen. Ya, suatu saat misalkan saya adalah penjual, katakanlah penjual mie ayam, ya. Enak, saya terkenal juga. Nah, kemudian Pak Saiful misalkan juga, dia juga penjual mie ayam. Nah, pada saat banyak orang datang ke warung saya, saat dia makan di warung saya, dia adalah pelanggan saya. Tetapi begitu dia pulang, posisinya bukan pelanggan lagi, tapi dia prospek saya. Karena apa? Pelanggan tersebut punya kebebasan untuk membeli mie ayam saya atau mie ayamnya Pak Saiful, sama-sama enak. Artinya di sini apa? Tidak ada unsur keterikatan. Nah, kalau di sini Anda membangun jaringan produk ini akan terikat dengan organisasi Anda. Kemanapun orang ini beli produk, ini akan berimbas kepada Anda. Karena semua terikat oleh sebuah bentuk jaringan. Nah, selain jaringan pemakai produk, ini pun juga merupakan jaringan pemasar produk. Ya, dia juga bisa memakai sendiri, tapi dia juga bisa menjual ke masyarakat di sekelilingnya, di tetangganya, di teman-temannya. Ya. Selain jaringan pemakai produk dan jaringan pemasar produk, ini pun juga merupakan jaringan pebisnis. Dia tidak hanya sekedar pemakai, tidak hanya sekedar menjual, tetapi dia justru malah membangun cabang. Yang akhirnya cabang-cabang mereka akan terbentuk seperti ini. Ya,
Jadi simple sebenarnya bisnis network marketing ini. Nah, semakin besar jaringan, semakin besar juga potensi terciptanya omset. Belum tentu tercipta omset yang besar, tetapi punya potensi untuk tercipta omset yang besar. Dan semakin besar omset, semakin besar juga potensi penghasilan yang Anda dapatkan. Nah, terbentuknya sebuah jaringan pada awalnya bukan terjadi secara kebetulan atau secara otomatis. Ya. Namun, adalah sebuah proses perencanaan yang disengaja. Ingat, disengaja, bukan tidak disengaja. Ya, saya membangun Anda mengumpulkan di sini tidak tanpa sengaja. Ini saya sengaja. Ya. Kan tidak ada tadi malam semuanya bermimpi kedatangan saya undang, tidak ada toh? Nah, pasti Anda diundang, diajak oleh teman Anda, sponsor Anda untuk datang ke rumah saya. Terbentuknya sebuah jaringan pada awalnya bukan terjadi secara kebetulan atau secara otomatis, namun melalui sebuah rencana yang disengaja untuk dibangun. Untuk apa, Bapak dan Ibu? Untuk dibangun dan untuk dikelola hingga suatu saat jaringan Anda akan berkembang dengan sistem duplikasi yang tersistem. Ya, mudah-mudahan Anda yang sudah mengenal bisnis multi level menjadi lebih paham, yang belum mudah-mudahan menjadi juga lebih tahu, yang menjadi tahu tentang network marketing. Nah, agar terduplikasi secara terencana dan terukur, ya, maka diperlukan pola yang namanya aktivitas, ya, pola aktivitas agar terjadi kesamaan pola pikir. Ya, kalau Anda bekerja dengan orang yang tidak sama pola pikirnya, kira-kira bisa nggak? Ya, tidak bisa, akan sulit sekali ya. Agar terduplikasi secara terencana, terukur, maka diperlukan pola aktivitas agar terjadi kesamaan pola pikir dan pengetahuan tentang network marketing, sehingga pola duplikasi terjadi seiring dengan penambahan jaringan. Ya, karena kejadian juga banyak juga orang yang bisa membangun network marketing. Ya, tadi ada yang sudah ikut MLM sana, MLM sini ya. Mungkin bukan multi levelnya yang tidak jalan, tetapi sebanyak apapun Anda membangun bisnis ini, tetapi kalau tidak membangun kesamaan pola pikir, akhirnya yang satu mengarah ke selatan, satu ke utara, satu tidak tersistem. Ya. Tidak tersistem, ada yang menipu, ada yang salah paham, karena tidak tahu konsep tentang network dan bagaimana cara membangun. Nah, pola membangun jaringan ini akan bersama-sama kita lakukan dengan sistem belajar dan mengajar. Sistem apa, Bapak dan Ibu? Belajar dan mengajar. Jadi Anda tidak hanya belajar saja, kelak kemudian hari Anda pun juga harus mengajar. Karena yang sekarang ini datang dengan jaringannya, dengan downline-nya, otomatis nanti ada transfer ilmu untuk mengajar. Dengan sistem CBDA. Wah, kalau di pelajaran sekolah kan CBSA, cara belajar siswa aktif ya. Di sini cara belajar distributor aktif. Dengan apa? Dengan metode belajar dan praktek diharapkan para peserta KDI apapun latar belakang pendidikannya, asalkan pertama memiliki kemauan keras, apa Bapak dan Ibu? Punya kemauan keras, disiplin, insya Allah akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, keahlian dalam membangun network, dan jika konsisten, apa Bapak dan Ibu? Konsisten, ya, akan memiliki aset berupa jaringan pemasaran yang besar. Ya, jadi poin-poin yang terpenting di sini apa? Satu, punya kemauan keras, kemudian disiplin dan konsisten. Kemauan keras saja tanpa disiplin hasilnya nol. Ya, disiplin saja tanpa kemauan keras biasanya tidak konsisten. Ya. Konsisten tanpa kemauan keras dan tanpa disiplin, ya kerjanya lama. Ya, konsisten. Wah, saya konsisten Mas, sudah distributor 10 tahun konsisten Mas gitu ya. Lama sekali ya. 100 tahun baru jadi diamond. Itu sangat konsisten sekali. Nah, sekarang mari kita bersama-sama untuk menyepakati. Kita berkumpul di sini. Pertama adalah menghadiri pertemuan 1 kali seminggu dalam kurun waktu 1 bulan.
Berarti ada 4 kali pertemuan yang dibagi setiap minggunya. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu sanggup tidak datang di sini seminggu sekali ya? Sanggup ya. Disiplin menjalankan tugas mingguan. Nah, ini penting. Anda datang ke sini walaupun setiap hari gitu ya. Jaluk suwuk Pak Ali gitu. Tapi kalau nggak pernah menjalankan tugas mingguan ya cuma ya, justru asiknya Anda ikuti aktivitas ini kalau Anda menjalankan aktivitas mingguannya. PR-nya dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan PR-nya ya tidak asik. Kalau Anda bermain bola di lapangan gitu jadi kapten cuma duduk di tengah gitu ya nggak asik ya. Ya harus ikut ngejar bola, kalau perlu harus membuat gol. Nah, kemudian salah satu tugasnya adalah disiplin meminjamkan paket informasi. Ya, paket informasi itu seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kalau Anda bawa paket informasi sebaiknya dikasih plastik gini lebih. Ya, isinya 1 paket info bisnis. Ya, di sini ini khususnya untuk tipe pembaca yang nggak sempat nonton VCD, dia bisa membaca terlebih dahulu ya. Kemudian di dalamnya biasanya kalau orang ini membaca ini akan tertarik untuk melihat VCD yang ada di dalam. Ya, VCD yang ada di dalam itu isinya paket info bisnis NASA ya. Ya di sini ada impian realita, aktif income, passive income, peluang bisnis, potensi bisnisnya, keberanian vs rasa takut, dan ada kesaksian produk ya. Kemudian di dalamnya juga ada kompilasi kesaksian pemakai produk NASA ya. Ini sudah lengkap sekali informasi yang Anda berikan. Saya pikir cukup bagi seseorang untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau perlu Anda tambah lagi road to success ya, kisah sukses para direktur NASA yang telah membangun bisnisnya ya. Kemudian kalau Anda ketemu dengan tipe pembaca, prospek Anda mungkin Anda lihat agak intelektualnya agak tinggi, bisa Anda tambahkan buku Protected Stable Customer ya, karangannya Pak Ardi. Ya, siapa tahu dengan intelektualnya dia membaca bukunya dan dia tertarik dengan bisnisnya ya. Nah, kemudian tutup poin 100 poin per bulan. Kalau distributor biasa 50 poin, kalau distributor inti usahakan 100 poin. Kemudian melakukan presentasi minimal 1 kali per minggu, dan yang kelima berusaha keras untuk mengajak minimal 1 anggota baru untuk ikut KDI putaran bulan berikutnya. Kira-kira dengan mata pelajaran SMP susah mana, Pak? Nah, sekarang kita kupas satu persatu. Menghadiri pertemuan KDI 1 kali per minggu. Apa manfaatnya? Tujuannya pertama, belajar membangun pola pikir sebagai pembangun jaringan, bukan penjual produk. Membangun pola pikir sebagai pembangun jaringan, bukan penjual produk. Ya. Mendapatkan pengetahuan hal-hal yang mendasar yang harus diketahui oleh para distributor untuk bekal membangun jaringan. Menjalin komunikasi upline downline sehingga memungkinkan terjadi kerjasama yang baik sehingga terjadi duplikasi. Yang kedua, meminjamkan paket info kepada minimal 2 orang per minggu. Sederhana ya, meminjamkan. Kira-kira kalau meminjamkan apa sih susahnya, Pak? Ya. Ketok pintu, Assalamualaikum Pak, kenal nama saya Ali. Saya mendapat tugas untuk meminjamkan paket info ini kepada Bapak, Pak. Nah, apa ini? Silakan dipelajari, Pak. Nanti 2 hari berikutnya saya akan datang. Selesai. Ya kan, apalagi kepada orang-orang yang sudah Anda kenal. Ya, saya pikir tidak terlalu sulit ya. Ya, bahkan tidak sulit ya, tidak perlu pakai terlalu. Ya. Paket info ini terdiri dari apa? 1, buku paket info, VCD paket info, VCD kumpulan kesaksian, VCD Road to Success. Nah, sebenarnya VCD ini, ya, paket info ini loh kok banyak sekali Mas, orang apa ya nanti mau mempelajari. Kita tidak menginginkan semuanya orang itu mempelajari, syukur kalau mau. Tapi justru sebenarnya kita di sini apa? Anda meminjamkan paket info ini sebenarnya Anda itu ngetes, Pak. Anda ngetes. Anda seorang direktur pengusaha yang sekarang ini Anda membutuhkan 6 staf ahli. Lalu kemudian Anda buka lowongan pekerjaan. Kira-kira banyak yang nggak melamar? Oh, banyak sekarang jutaan orang menganggur, Pak. Banyak yang melamar.
Kalau banyak yang melamar, apa Anda terima semua? Tentu tidak kan, pasti Anda harus seleksi untuk tes kan, siapa yang paling cocok untuk bekerjasama dengan Anda. Nah, sebenarnya Anda meminjamkan paket info ini adalah Anda membuka lowongan. Kemudian orang tersebut pura-puranya melamar pekerjaan kepada Anda, lalu kemudian Anda meminta untuk mempelajari proposalnya. Lalu 1 hari, 2 hari berikutnya Anda datangi untuk Anda tanya, apakah responnya terhadap informasi ini? Ya, melek bisnis atau merem bisnis kan begitu. Gitu. Kalau orangnya merem bisnis gitu kan, dia negatif belum sudah, wah ini multi level, wah satu sudah ikut sana sini, banyak tertipuan gini-gini, mbok kamu kok ya mau-maunya gitu. Gitu. Nah itu kan dalam batin Anda, oh Bapak termasuk orang yang tidak kualifikasi saya terima. Jadi mohon maaf Bapak tidak saya terima menjadi mitra usaha saya. Ya, yuk jangan diomongin, dibatin aja kayak gitu ya. Ya. Kan begitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kan sebaliknya. Justru kita ketemu dengan orang seperti itu, wah mikirnya setengah mati gitu ya. Sampai telepon plan gimana sih plan? Sudah saya kasih pakai informasi loh plan, malah sebulan loh saya ngasihnya. Tetap negatif itu gimana? Emangnya gue pikirin kayak gitu ya. Ya sudah yang lainnya saja kan. Nah, apa sih tujuannya? Yang pertama ini, paket info ini. Tujuannya agar prospek membaca info singkat tentang NASA. Di sini ada sistem pemasarannya, ada fungsi produknya, peluang bisnisnya, dan bukti keberhasilan memakai produk dan keberhasilan distributor. Nah, di sini lengkap di sini ya, dari mulai ya singkat kayak orang presentasi, dia membaca sendiri. Ini bagi orang yang berakal, dia sudah bisa menangkap. Ya. Lalu ada buktinya, ada statement bonus saya. Di sini malah saya yang dari mulai penghasilan dari mulai 700, kemudian 11 juta, kemudian 27 juta, kemudian 53 juta bagi orang-orang yang berakal. Nah, kemudian mengantisipasi kemungkinan prospek tidak memiliki VCD player. Masih ada loh ya yang ini nggak punya VCD player, masih ada juga. Kalau toh punya, nggak bisa dipakai, gitu ya. Kalau toh ada kalah sama anaknya, ya toh nggak sempat, gitu. Jadi tidak sempat melihat VCD dari buku paket info ini, diharapkan mereka sudah bisa melihat peluangnya. Atau justru setelah dia membaca paket info ini, tertarik untuk melihat VCD-nya. Ya. Jadi minjamkannya jangan cuma VCD kesaksian, wah prospek orang minjamkannya VCD peternakan. Ya, Anda dikiranya menjual produk. Ya kan? Anda dikiranya menjual produk. Nah, kemudian VCD paket info. VCD paket info itu ini visual ya. Kalau VCD itu memuaskan orang dalam hal kebutuhan visual karena ada tipe penglihatan, tipe pendengar, tipe data. Ya, kalau tipe data biasanya teliti. Ada tipe penglihatan. Nah, tipe penglihatan kita puaskan dengan VCD paket info. Ya, mengenai informasi, rencana pembangunan, cara membangun aset, mengenal passive income dan active income, sistem peluang bisnis NASA dan produknya, sekilas mengenalkan kewaspadaan terhadap yang namanya money game dan kesaksian produk. Tujuannya memberi info secara lengkap, secara visual tentang bisnis NASA melalui VCD. Kemudian VCD kumpulan kesaksian, yang namanya kumpulan kesaksian, ini tujuannya memberikan keyakinan atau memberikan info yang paling lengkap tentang keberhasilan para pengguna produk di berbagai daerah. Ya, tapi ada juga yang komentar, biasa mas yang diiklankan tuh yang bagus-bagus ya, nggak ada iklan kok nggak bagus-bagus gitu ya, iklan ya mesti yang bagus-bagus. Kemudian VCD Road to Success ini berisi hasil rekaman video acara-acara Road to Success yang digelar di berbagai daerah, di mana menampilkan kesaksian perjalanan kesuksesan para leader NASA. Tujuannya memberi keyakinan kepada prospek bahwa bisnis NASA ini telah terbukti mencetak para distributor meraih kesuksesannya. Nah, jadi sudah lengkap informasi yang ada di paket ini. Dan sudah cukup seseorang untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, Anda tinggal menanyakan, bagaimana Bapak sudah dilihat? Oh, sudah saya lihat. Kira-kira apa yang kurang paham atau mungkin sesuatu yang menarik dari informasi ini?
Nah, jawabannya adalah merupakan senjata bagi Anda untuk menilai seseorang. Ya, orang ini prospektif atau orang ini tidak. Ya. Nanti kita akan banyak belajar ya. Sebelumnya kita mari. Sebenarnya kita meminjamkan paket informasi ini adalah sebuah permainan. Belajar, bermain, dan bekerja dengan menggunakan sistem hukum rata-rata. Jadi kalau kita meminjamkan paket info seperti ini kepada 2 orang per minggu, berarti 1 bulan berapa orang, Mbak? 8 orang. Kemudian potensi kejadiannya tentu ada. Dari hasil 8 orang ini, 4 orang menolak. Negatif. Ya, entah negatifnya karena belum lihat, dia sok tahu, multi level nggak mau, atau dia memang sudah mempelajari tapi juga lagi sibuk misalkan. Ya, intinya negatif, dia tidak bergabung, tidak tertarik produknya maupun juga bisnisnya. Berarti masih ada 4 orang. Kemungkinan 4 orang ini 2 diantaranya beli produk karena di paket informasi ini lengkap dari mulai kristal E, kemudian Viterna, NASA, hormon, semua pemakaian di sini ada semuanya. Kemungkinan dari 8 orang ini ada 2 orang yang beli produk. Anda tidak perlu jualan produk kan? Ya, tidak perlu bawa produk kemana-mana, tidak perlu ketok pintu, ini Pak pupuknya, bla 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 bla, nggak perlu. Tapi cukup Anda pinjamkan paket informasi. Di sini akan terjadi transaksi. Nah, 2 diantaranya tertarik dengan info bisnisnya. Ini namanya hukum rata-rata. Jadi tidak ada rumusnya bagaimana cara yang paling jitu 8 orang ini untuk tertarik semuanya. Ya, kalau saya malah tanya kepada Anda, kalau ada dukunnya tolong saya kasih tahu. Ya, seampuh-ampuhnya dukun tolong saya dikasih tahu. Biar saya ngajak 8 orang nanti mau semuanya. Ya, tidak ada rumusnya. Anda pinjamkan 10, 10-10-nya tertarik. Ya. Jadi tidak perlu frustasi kalau Anda ditolak oleh orang. Fokus kepada orang-orang yang punya visi bisnis, punya intelektual, punya respon terhadap pola usaha. Manfaat meminjamkan paket info memberi informasi secara mudah dan lengkap dan mudah diduplikasi siapa saja. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, pada saat Anda meminjamkan paket info ini, Anda sudah langsung mengajarkan orang menjalankan bisnisnya. Coba kalau dulu Anda didatangi oleh sponsor Anda, lalu sponsor Anda ngomongnya luar biasa, saking pinternya, mungkin dia jebolan insinyur S2, tahu tentang mikroba, tahu tentang pupuk, tahu tentang tanah, lalu wah Anda diprospek sehingga Anda yakin. Masalahnya ketika Anda ngajak sama orang yang lain, bisa nggak seperti sponsor Anda? Ya, hati-hati yang ahli pertanian, ya, merospeknya jangan daki-daki, ya, karena itu akan menjebloskan jaringan Anda. Betul, tetapi tidak benar. Dalam hal ilmu, betul, memang Anda bisa menjelaskan, tetapi dalam menjalankan bisnis ini adalah ingat hal yang simpel yang bisa diduplikasi. Tetapi kalau pada awalnya Anda tertarik karena dipinjami ini, Anda akan mengajak orang lain, pasti juga akan sama, mengikuti cara yang sama, yaitu apa? Cukup meminjamkan. Jadi biasanya, mohon maaf bagi bapak-bapak yang dunianya dunia pertanian, sering justru malah terjebak di dunianya. Ya, sering terjebak. Ada saatnya Bapak mengeluarkan ilmunya di forum-forum yang kita nanti bentuk, ada saatnya Anda mengeluarkan ilmunya kepada siapa. Ya, jadi ini penting. Makanya belajar network marketing ini penting sekali. Ya, mungkin kalau berpikir tentang orang berpikir awam ya, wah kalau di NASA ini pasti yang beruntung adalah insinyur pertanian, paling bentur penyuluh pertanian, yang paling beruntung adalah orang-orang yang tahu tentang pertanian. Tapi coba statistikanya 1% mereka yang dari orang-orang yang sukses di bisnis NASA ini hanya sekian persen, tidak ada 10% mereka yang berhubungan dengan dunia pertanian. Nah, dunia pertanian ini adalah nilai tambah, tetapi Anda harus pinter-pinter membangun faktor kali. Ya, nanti kita jelaskan itu. Dari 8 orang, targetkan 1 minimal, namanya minimal itu kan boleh 2, boleh 3, boleh 4, untuk datang di
KDI bulan berikutnya. Tunggu, maka sebuah keajaiban akan Anda dapatkan. Ya. Oke. Keajaiban seperti apa? Mari kita cermati. Nah, sekarang Anda bisa rasakan. Saya ingin pendapat Anda semua yang ada di sini, sampai menit ini, berapa? Kurang lebih 1,5 jam. Kira-kira ada tidak sesuatu yang baru, yang bermanfaat bagi Anda? Ada nggak? Sampai menit ini. Ya. Itu baru 1 kali pertemuan. Kita akan 4 kali pertemuan. Ya. Ingat, ini baru pertemuan yang pertama, belum sampai minggu keempat. Artinya di sini selama 1 bulan, Anda akan banyak belajar hal-hal yang baru tentang membangun aset jaringan. Nah, artinya di sini apa Bapak dan Ibu? Maksud saya bertanya kepada Anda. Nah, jika dan hanya jika Anda mau meminjamkan 2 paket informasi per minggu atau 8 paket info bisnis per bulan, siapkah diri Anda menerima 4 bahkan 6 kali bahkan 8 kali penolakan? Siap tidak, Pak? Siap. Betul? Oh, besok serah ketok meneh. Ya kan? Ya, carilah orang-orang yang menolak Anda gitu, Anda akan ketemu. Tapi kalau cari orang yang tertarik dengan bisnis Anda, ketemu orang yang menolak. Ya, siapkan diri Anda untuk menerima 4, 6, bahkan semua negatif dengan informasi Anda. Ya, dengan pengalaman penolakan, ya, dalam tanda petik loh ya ini ya penolakan, artinya Anda menolak, bukan dia menolak gitu ya. Dengan pengalaman penolakan, jika tetap Anda lakukan, kira-kira yakin apa tidak? Setelah 8 orang lagi melihat paket info ini, Anda menemukan 2 orang yang akan membeli produk Anda. Yakin? Oke. Yakin apa tidak Anda menemukan 2 orang yang tertarik dengan bisnisnya? Yakin? Ya, karena bisnis ini harus Anda bangun dengan keyakinan Anda. Ya, kalau Anda nggak yakin, ya nggak akan bermain di bisnis ini. Ya, ya. Kira-kira yakin apa tidak Anda menemukan 1 orang yang nantinya ikut KDI? Kalau 8 paket informasi disiplin Anda lakukan. Bahkan mungkin 1 bulan bisa 10, bisa 20. Nah, kalau Anda memang betul-betul yakin, pertanyaan saya adalah, Anda punya seperti ini berapa? Minimal 10, Pak. Minimal 10. Nggak ada resikonya Anda misalkan menang, ya, Anda menang, itu dia nggak merasa kalah. Ya, wah, ternyata tertarik, wah menang aku. Dia nggak merasa kalah. Ya kan, bahkan mungkin terima kasih kepada Anda. Gitu. Kalau dia menolak pun juga Anda juga nggak merasa kalah. Wong Anda tahu bahwa oh Anda tidak orang yang saya butuhkan. Enak kita bekerjanya enak. Jadi yang terpenting Anda datangi. Kalau Anda minjamkan, lalu kemudian wah saya sudah minjamkan 6 orang ya Pak. Tak tunggu telepon semalaman nggak ada yang nelpon ya, nggak ada. Tujuannya Anda meminjamkan ini untuk ketemu lagi. Tujuan ketemu untuk dites, untuk diinterview. Nah kalau dia beralasan sibuk, berarti memang orangnya nggak tertarik, ya udah ambil aja. Emangnya gue pikirin orang seperti itu gitu aja, enak ya. Nah kalau Anda memang yakin ketemu orang yang serius 1, nah kalau begitu Anda harus lakukan pekerjaan mingguan Anda dan tuntaskan belajar Anda mengikuti 3 pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita lihat prosesnya. Hari ini, bulan ini, Bapak sendiri. Siapa yang datang sendirian? Bisa tunjuk jari. Yang datang sendiri. Maksudnya, sendiri itu tidak membawa downline. Kalau sendiri itu membawa upline lain itu ya. Yang datang tidak membawa downline. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, sekarang hari ini bulan ini Anda mulai belajar. Ya. Anda belajar sendiri, Anda belajar selama 1 bulan, belajar dan mempraktekkan selama 1 bulan. Nah, bulan berikutnya, kalau memang Anda betul-betul yakin dan disiplin melakukan tugasnya, Anda pastikan target Anda itu hanya membawa minimal 1 untuk periode bulan berikutnya. Lalu, sekarang Anda
kedua kalinya belajar, ya, hal yang sama. Belum tentu loh ya, Anda dengarkan hari ini, besok dengarkan lagi, pemahaman Anda sama, belum tentu. Kadang-kadang ada yang kelewat, ya. Saya yakin tanyakan kepada KD-KD yang lama, yang KD angkatan 1, 2, 3, pasti ada sesuatu yang selalu baru di rumah ini, betul nggak? Ya, selalu ada yang baru. Tapi sebenarnya sama, polanya sama, cuma informasi-informasi selalu baru. Lalu kemudian bulan kedua, A, Anda sudah mendampingi B. Ya, B ini sudah mendapatkan pelajaran, Anda dampingi lagi. Berarti kan B ini akan paham dengan seperti Anda juga. Pola pikirnya sama seperti Anda juga. Nah, kalau Anda mengajak satu terlalu gambling, ajak minimal 3. Kemungkinan satu besok dia kemungkinan karena ada hajatan dia tidak bisa datang minggu berikutnya ya. Anda ajak 3 yang akhirnya salah satunya bisa hadir berturut-turut. Nah, oke. Singkat cerita, jadi Anda berhasil mengajak satu orang serius ikut KDI dan Anda berdua bersama-sama belajar hal-hal dasar tentang network marketing. Diharapkan B akan memiliki pola pikir yang sama dengan Anda bersama-sama dapat mengembangkan jaringan dan dengan pola yang sama. Nah, karena pola pikirnya sama, maka akan terjadi seperti ini. Nah, Anda ingat PR Anda tetap meminjamkan 8 paket informasi, ketemu satu orang yang tertarik. Ya. B juga demikian, ketemu. Apalagi B Anda dampingi. Kemungkinan besar bisa menemukan juga. Nah, ceritanya sama, dongengnya sama, terjadi pola pikir yang sama, PR-nya juga sama, akhirnya terjadi seperti ini. B sudah ngajak satu, ini timnya sudah ngajak satu, Anda ngajak satu lagi, C sudah ngajak satu. Ada 8 orang. Bulan ke-4. Bulan ke-5 sudah 16 orang. Nah, kalau perlu, ya kalau semuanya di sini nggak cukup, Pak. Ya, makanya kalau Anda sudah mulai punya 4, mulai punya 5, belajar untuk menyampaikan KDI sendiri. Kira-kira kalau menyampaikan cuma pejet-pejet next, bisa nggak, Pak? Oh, bisa, gampang, gitu. Gampang kan? Gampang, sudah dibikinkan, ya, tinggal copy paste, ya. Tinggal copy paste, ya. Nah, setelah belajar KDI selama 5 bulan, kelamaan sebenarnya 5 bulan. Oke lah, kita buat yang paling lama ini. Setelah belajar KD selama 5 bulan, kepada upline Anda, kini grup Anda telah ada 16 orang. Saatnya Anda belajar menjadi pemimpin grup Anda di jaringan Anda. Ya, mau di rumahnya ini, mau di rumahnya Anda, mau di rumahnya ini, boleh. Yang penting KDI tetap harus di rumah. Nggak boleh di gedung. Karena KDI ini memang memanfaatkan, mengoptimalkan aset ruang tamu masing-masing. Ya, kalau gedung kan terbatas, tapi kalau ruang tamu, rumah ada. Anda jadikan rumah orang lain, rumah jaringan Anda dalam merupakan aset Anda. Ya. Sebenarnya sederhana, simpel ya. Nah, akhirnya bulan ke-6, Anda sudah memiliki 32 orang dalam grup Anda dengan 2 pemimpin kelompok, Anda sendiri dan 1 orang teman Anda. Ya. Masing-masing tutup poin 100 poin. Omsetnya 3.200 poin. Ya. 100 poin itu kurang lebih Rp250.000 omset. Jadi 1 poin itu kurang lebih Rp2.500. Itu nilainya 1 poin. Ya, tergantung produknya. Peringkat Anda distributor, bonusnya 178.000. Nah, bulan ke-7 sekarang menjadi 64 distributor dan 4 pemimpin KDI. Masing-masing omset 100 poin, omset Anda 6.200, penghasilan Anda 746.000. Wah, bulan ke-7 Mas, penghasilannya 746.000. Bisnis apa? Ingat Pak, ini baru semester pertama. Ya. Mari kita lihat masuk semester kedua. Mulai 128 terduplikasi, ada 8 pemimpin kelompok KDI, omset Anda 12.800, sudah mulai silver, penghasilan Anda Rp1.500.000. Ya, lumayan, pegawai golongan 2 ya, golongan atau eselon 4 ya tambah sedikit ya.
Bulan ke-9 sudah 256 distributor dengan 16 pemimpin KDI di jaringan Anda. Penghasilan Anda sudah mulai 3 juta rupiah. Dan ingat Pak, 256 itu bukan orang yang hanya sekedar ikut-ikutan, tapi sudah diseperti ini kan, apa namanya? Sudah disekolahkan, sudah dididik bersama-sama, dikenalkan sponsornya, apply-nya, dikenalkan buku yang dipelajari, dikenalkan kaset yang didengarkan, dikenalkan VCD yang dipelajari di rumah. Jadi mereka bukan orang-orang yang sekedar bergabung saja, tapi orang-orang yang secara intensif setiap minggunya mendapatkan pelatihan. Jadi kemungkinan penghasilan 3 juta ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Kemungkinan besar bisa terjadi. Ya. Bulan ke-10, 512 orang, sudah mulai 7 juta. Dan ingat ini penghasilan setengah pasif income. Ya, karena mungkin suatu saat Anda 1 bulan karena hajatannya banyak, undangannya banyak, nggak bisa ikut KDI, tapi Anda sudah punya 32 pemimpin KDI. Yang mungkin dari sekian ini ada 15 yang aktif membangun KDI. Walaupun 2 juta tetap kena, 3 juta akan kena. Ini yang terpenting ya. Dibandingkan kalau Anda betul-betul tidak kerja 1 bulan, penghasilan juga tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak pernah membangun yang namanya aset. Ini membangun ini aset Anda Pak, 512 orang ini aset. Yang aset ini juga akan seperti Anda pola pikirnya, mereka juga akan berkembang. Akhirnya menjadi 1000 orang. Kalau masing-masing tutup poin 100 poin, penghasilan Anda 11 juta. Ya, saya teringat masa lalu Pak. 11 juta itu masa lalu saya Pak. Di sini ya, omsetnya 106 ribu poin. Penghasilan saya 11 juta 138. November tahun 2003. Wah, masa lalu Pak. Bulan ke-12, 2.000 orang. Anda nggak tahu di mana 2.000 orang itu tersebar. Inilah sistem yang akan bekerja untuk Anda. Karena Anda sejak awal sudah membangun sistem. Anda ngajak 1 orang datang ini, namanya juga sudah membangun sebuah sistem. Masing-masing 1.100 poin, omset 200.000 poin, penghasilan 20 juta. Ada nggak ya yang 20? Oh lebih Pak malah. Oh lebih. Next lagi. Wah ini lebih lagi nih. Nah, bulan ke-13, 1.000 orang, penghasilan Anda 30 juta. Wadah lebih lagi Pak. Berapa ini? 400.000 poin. Di sini 521.000 poin, 27 juta. Ya. Bulan ke-14, 8.000 orang. Ya. Pak, kira-kira kalau ini tidak per bulan, kalau per tahun masih bejo nggak Pak? Masih lumayan nggak? Panjenengan kerja 14 tahun, berapa penghasilannya? Ini kan bulanan Pak, ambil aja ini tahunan Pak program ini. Ya, saya kira masih cukup luar biasa. Anda bekerja 14 tahun, potensi penghasilan Anda 9. Padahal ini programnya tiap bulan, aktivitasnya setiap minggu. Ya. Bulan ke-15, 111 juta. Peringkat Anda sudah Diamond Director dengan 1.000 pemimpin KDI. Nah ini kalau Anda nggak yakin, berarti Anda berdoa tidak menjadi seperti ini. Tapi kalau Anda yakin dengan perasaan Anda, itu adalah merupakan wujud dari sebuah doa. Ya, kenapa Anda nggak yakin? Karena Anda nggak pernah, kita jarang sekali melihat kemungkinan seperti ini. Yang dari awal SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ya namanya belajar itu ya nanti untuk menjadi pegawai, belajar untuk bekerja di PT. Itu pernah dulu statistikanya diajari caranya membuat eksponensial, bisnis yang eksponensial. Makanya sekolahnya di sekolah tinggi NASA, Pak. Ya kan? Sekarang Anda lihat sekarang, begitu sederhananya sistem duplikasi di dalam jaringan Anda berjalan. Dan Anda kelak entah 3 tahun, 5 tahun ke depan, Anda bisa memiliki 1.000 orang pemimpin kelompok, artinya untuk menghasilkan omset penjualan yang besar dan stabil, pekerjaan Anda menjadi lebih mudah
dan ringan karena Anda sudah punya 1000 pemimpin kelompok yang telah training oleh Diamond Network. Jaringan Anda menjadi sangat kuat dan kokoh dan secara otomatis penghasilan Anda juga akan menjadi semakin besar seiring dengan pertumbuhan jaringan Anda. Pada awalnya banyak orang meragukan program ini, kata ini loh Pak. Nah, karena memang dirancang begitu sangat sederhananya dan mudahnya untuk dijalankan, termasuk kami sendiri pun, saya dulu pun juga ragu pada saat tahun 2004 menayangkan program ini. Di rumah ini juga. Itu semua, cuma dulu saya mainnya beda Pak. Mainnya memang agak sedikit pakai ekstra. Jadi Anda bisa contoh, terutama bagi Anda yang sudah punya beberapa jaringan. Dan ini kita praktekkan juga di beberapa jaringan di beberapa daerah, ternyata luar biasa formulanya. Misalkan Anda sudah punya 30 distributor. Panggil mereka semuanya kumpul di rumah Anda. Yang ikut KD maupun yang belum. Nah, ini sudah ya. Anda meeting di rumah untuk praktek KDI standar. Ya. Dengan permainan, minggu pertama dia sebagai peserta, minggu kedua di rumahnya dia jadi pemimpin. Yang di sini misalkan Rabu malam misalkan ya, mereka masing-masing Jumat malam harus membuka KDI. Ini karena dulu saya membangun KDI-nya sudah ada beberapa jaringan yang sudah masuk. Ya, saya panggilin yang dari Sragen, dari Solo, dari Jawa Timur, tak panggilin semuanya, kumpul di sini apa? Oh, pengen entar rezeki ya teko rene gitu ya. Ya rada korelis kalau seperti itu. Pokoknya datang ke sini kalau akhirnya kita buat program seperti ini beberapa. Nah, akhirnya ini juga akhirnya KDI juga. Ya, ini juga KDI, ini KDI. Jadi cepat sekali. Jadi saya buka KD-nya tidak cuma 1, tapi langsung 10 orang saya kumpulkan. Ya, kalau bisa 10 ngapain harus 1 gitu kan. Jangan terlalu jadi minimalis ya, harus kalau bisa kenapa gitu ya. Enggak apa-apa, kita penuh enggak apa-apa, nanti kayak bikin partai silahkan gitu ya, partai NASA kalau perlu nanti. Kami juga sangat heran dan tidak percaya bagaimana mungkin dengan klub distributor inti ini yang begitu sangat sederhana rancangannya, kami bisa mempunyai jaringan yang begitu kuat, tangguh, kokoh, dan cepat dengan penghasilan yang begitu besar dalam waktu yang kami rencanakan. Baca, relatif. Kemudian, belajar berkomunikasi dengan orang lain. Otomatis Anda meminjamkan pakai informasi akan belajar tentang orang. Ya, orang ini gimana? Setelah Anda ketemu orang ini bagaimana, sikapnya bagaimana, ya. Silakan nanti Anda baca buku sehingga nanti ada yang namanya orang itu nih orangnya melankolis, belum sudah tanyanya tirik-tirik itu datanya lengkap sekali, ya. Kenal nggak Mas sama direkturnya? Terus tempatnya di mana itu? RT berapa? Nomor teleponnya berapa? Tipe data, tipe melankolis itu Anda harus tahu. Orang seperti itu harus diapakan caranya, ya. Ya, kemudian Anda kenal juga dengan tipe orang yang sanguin, apa yang harus Anda lakukan dengan tipe sanguin. Ya, Anda ketemu dengan orang yang tipenya plekmatis, ya. Orang tipe plekmatis itu pendamai, tidak suka konflik gitu kan. Tetapi untuk menjadi semangat harus didorong, ya, orang plekmatis itu. Tapi orang korelis lain lagi, Pak. Orang korelis itu kalau Anda ingin orang itu tertarik, Anda harus tantang dia. Wah Pak, saya nggak yakin Bapak berhasil di bisnis ini. Nggak yakin kan, paling juga gagal gitu. Kalau Anda kenal orang itu korelis, cara seperti itu berhasil. Ya, karena orang itu akan panas. Ya, buktikan ya. Nanti saya buktikan ya. Udah, saya panas saya tersinggung saya akan buktikan bahwa saya berhasil di NASA. Nah, tapi kalau Anda ketemu dengan orang plekmatis, ya, kalau Anda ngomong seperti itu, nggak mungkin kamu tuh berhasil gitu. Alah, presentasi aja nggak bisa kok. Ya toh, datang pertemuan aja nggak pernah kok gitu. Nanti orang sampai rumah gitu, iya ya, saya nggak bisa ya. Lain motivasinya ya. Lain kalau Anda ketemu orang plekmatis, Anda pasti bisa Mas. Yang lain aja, yang lebih rendah pendidikannya, si A, si B, si C, Anda punya talenta yang luar biasa. Wah saya yakin,
lihat sinar mata Anda aja, wah, oh ini orang sukses gitu. Orangnya mantep gitu ya. Jangan dibeke malah langsung geletak kalau orang pragmatis ya. Hati-hati, Anda punya anak pun juga demikian. Ya. Nah, itu nanti ada baca, nanti sebagai PR baca bukunya. Kemudian ya belajar mengamati respon prospeknya, orangnya ini bagaimana, tertarik tidak atau tertarik atau ragu-ragu ya. Jadi di sini keberhasilan Anda meminjamkan bisnis ini, paket info ini adalah diukur dari keberanian dan seberapa banyak Anda meminjamkan, bukan seberapa banyak orang menolak. Ya, semakin banyak orang menolak, Anda pun juga cukup berhasil. Karena apa? Anda semakin banyak mengetahui karakter, ciri-ciri, intonasi orang-orang yang menolak bisnis ini. Ya. Kemudian menginventarisasi pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan, jangan takut. Wah mas, aku takut deh mas ngambil paket info. Nanti kalau ditanya saya nggak bisa. Semakin Anda ditanya nggak bisa, semakin bagus. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus Anda pelajari. Kan begitu? Gitu? Logikanya seperti itu. Jangan takut, malah justru ada Pak pertanyaan lagi Pak yang lebih sulit. Malah gitu. Dari tadi pertanyaan kok bisa saya jawab? Mbok tanya yang tidak bisa saya jawab Pak. Nah, akhirnya kalau Anda bisa menginventarisasi pertanyaan, Anda bisa menginventarisasi jawaban. Ya enggak? Misalnya ditanya, Mas, tarik nih mas tentang kelapa sawit. Gimana ya cara mupuk kelapa sawit? Sendiri juga nggak tahu, ya kan? Ada tuh mas di situ kelapa sawit. Wah ini CD-nya ada kelapa sawitnya. Oh kalau gitu sebenarnya ada pak, ada leafletnya, ada brosurnya. Cuma saya lupa tidak membawanya. Nggak apa-apa, berkelit. Ya oke. Mungkin bapak akan lebih puas, ya lebih paham kalau nanti ketemu dengan ahlinya pak. Nah kebetulan saya nanti ke kantor, saya akan ketemu dengan misalkan Pak Agus, misalkan, untuk bertanya tentang kelapa sawit. Ya. Atau mungkin Bapak mau ikut ke kantor, lebih bagus. Ya. Kalau tidak ikut, tanya, jawabnya Anda akan ketemu. Nah, setiap ada pertanyaan yang belum bisa Anda jawab, begitu Anda tahu jawabannya, Anda sudah bisa menambah inventarisasi jawaban. Akhirnya, semakin lama Anda banyak memprospek orang, semakin banyak Anda punya stok jawaban, sehingga Anda punya keahlian khusus mengenai meminjamkan paket informasi. Ya, jangan-jangan baru 4 kali ditolak, 4 kali orangnya nggak mau, pertanyaan sulit-sulit, langsung pragmatis tadi. Ya, nasib gitu ya. Jangan. Ya, itu adalah sebenarnya suatu proses perjalanan yang biasa. Nah, kemudian sarana mengetahui kualitas prospek Anda. Ya. Kemudian bagaimana cara meminjamkan paket informasi? Ya, nanti kita akan besok ya kita akan foto. Saya lupa tadi mau ngeprint, mau fotokopi lupa. Ada beberapa saya sudah tulis tanya jawab tentang bagaimana Anda meminjamkan paket informasi ya. Karena kalau kita ngomong satu persatu gitu lama, nanti jam 1 malam baru selesai ya. Nanti Anda bisa pelajari di rumah ya. Dan Anda bisa berulang-ulang dan praktekkan dengan jaringan Anda atau dengan prospek Anda. Kemudian apa hasilnya nanti? Hasil dari meminjamkan paket info. Ada prospek yang tertarik produknya. Tanyakan apa yang paling diminati dan jelaskan manfaat dan dosis pemakaiannya. Itu kalau hal-hal mengenai produk pertanian. Atau kemudian tawarkan produk yang lain. Ini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ya kan? Di sini kan lengkap. Ada ternaknya juga ada, kesaksian padinya juga ada, kelapa sawitnya juga ada, tambaknya juga ada, lengkap. Ya. Kemudian agar Anda bisa menjawab beberapa kemungkinan pertanyaan, maka Anda perlu mempersiapkan diri untuk mempelajari. Jadi Anda sebelum maju berperang, itu ibaratnya Anda itu meminjamkan visi di paket info ini adalah maju perang. Yaitu entah ketemu teman, entah ketemu musuh, pokoknya Anda mentalnya siap perang. Maka Anda harus mempelajari VCD kesaksian dan mencatat cara pemakaiannya. Karena kalau Anda melihat saja, itu tidak akan ingat. Tetapi kalau Anda lihat, sambil Anda catat, ini otak kanan, otak kiri akan bekerja. Sehingga Anda jauh lebih ingat. Atau toh kalau Anda tidak ingat, sewaktu-waktu Anda bisa buka catatan. Itu caranya melihat VCD
kesaksian. Jangan cuma didulmung delok gitu aja ya. Kan itu terus kalau perlu di pause tulis. Ya. Kemudian 4 buku manual produk. Anda beli di Stokis. Ada buku tentang pupuk, ada buku tentang peternakan, agensia hayati, kemudian ada buku tentang kesehatan. Ya, Anda harus siap karena Anda tidak tahu pada saat prospek orang tersebut yang Anda pikir tertarik pertanian ternyata tertarik kesehatan. Nah, ditanya tentang produk kesehatan Anda nggak siap. Ya, kan eman-eman kan Anda sudah jauh-jauh memprospek orang ditanya nggak ngerti gitu ya. Maka sebelum Anda maju perang, siapkan dulu senjata-senjata Anda. VGD teknis tentang pertanian dan pengalaman-pengalaman para pemakai produk. Ya, ini sangat penting sekali. Jadi sebelum Anda action meminjamkan paket info ini, jangan semangat tanpa perencanaan. Nah, ini sebagai PR Anda. Ya, dalam minggu ini silahkan. Nah, akhirnya apa? PR minggu ini silahkan pelajari VCD kesaksian. Anda bisa memilih, Anda tertarik yang mana. Ya, saya mau lihat VCD ini dulu, saya lihat VCD ini dulu. Ya, di Stokis banyak, hubungi upline Anda, ya VCD apa saja. Di NASA itu ada 50 keping VCD, silakan kalau mau dari pagi sampai pagi lagi boleh. Ya. Kemudian baca 4 buku manual produk, pelajari VCD teknis pertanian dan catat sengaja mencoba beberapa produk NASA. Nah, ini penting. Jadi kalau Anda, apalagi yang sudah ikut dengan paket promonya, tolong jangan dijual. Ya. Sisakan entah separuh produk itu untuk dipakai sendiri. Ya, entah Anda punya tanaman hias, entah tanaman buah-buahan, ya, entah ternak misalkan, Anda silakan pakai. Ya, silakan pakai. Dan untuk bersama-sama demi kita semuanya, ya, untuk nanti masing-masing akan menceritakan pada pertemuan minggu keempat. Jadi pada pertemuan minggu keempat, pengalaman Anda memakai produk itu masing-masing tolong diceritakan. Karena dengan ada 100 kepala ini, berarti kalau masing-masing cerita akan ada 100 pengalaman. Yang satu pakai Viterna, yang satu pakai NASA, yang satu untuk pembibitan, yang satu lagi untuk udang, yang satu lagi untuk lele. Nah, akhirnya dari 100 orang ini nanti saling bercerita, masing-masing akan punya 100 catatan. Dan itu adalah ilmu pengetahuan. Dan itu adalah hasil dari fakta di lapangan. Ini sangat penting sekali untuk Anda bertukar pengalaman dalam hal produk. Ya, loh, kok yang satu kok bagus, yang satu kok tidak. Nah, pengalamannya bagaimana? Nah, di sini nanti bisa bersama-sama bertukar pengalaman tentang manfaat produk NASA. Jadi kalau Anda tidak menggunakan produk NASA, Anda nggak bisa ikut permainan di sini. Ya, tidak bisa menikmati gitu. Yang lainnya pada cerita gitu, Anda bengong aja gitu, apa iya ya. Anda coba ya terus apapun ya. Kalau Anda tidak punya sawah, pinjam sawahnya tetangga. Gitu kan? Ya, sekaligus dimplot. Ya. Enggak usah banyak-banyak, 100 meter persegi. Ya. Anda punya Super NASA ya. Super NASA ini tak kasih TSP, nanti pas luku garu saya siramkan di situ hanya 100 meter persegi. Ya, kemudian biarkan petani yang nanam. Kemudian nanti 2 minggu berikutnya, saya semprot. Ya, Mas nggak punya tangki ya Mas, nggak pakai sapu duk itu atau pakai sapu yang atau ember, masukkan sapu biasa itu ke kipas ini juga sudah mupuk itu ya, pluk itu juga bisa. Ya, terserah, yang penting Anda praktek di lapangan ya. Nah, tujuan praktek itu bukan untuk petaninya. Ingat, bukan untuk petaninya. Jangan pernah berpikir ketika Anda dimplot lalu petaninya hasilnya bagus lalu dia langsung ke masjid pagang mik woro-woro, wah aku pakai pupuk NASA bagus sekali, silakan beli. Nggak mungkin. Ya, biasanya malah kadang-kadang begitu semprot bagus, wah besoknya udah dikletek, set kletek, udah ganti botolnya. Dikit nanti orang lain tidak tahu, biarkan tanaman saya yang bagus sendiri kan gitu. Ada yang seperti itu juga. Jadi jangan harapkan, wah pokoknya Mas nanti kalau bagus Mas, wah sak desa ngaku kabeh. Sudah. Enggak, jangan, itu untuk Anda. Anda demplot itu untuk Anda agar Anda tahu, oh kalau disemprot pakai
pupuk ini bedanya ini, oh daunnya menjadi lebar, oh hijaunya seperti ini, oh anaknya tambah sekian, oh kok ada sundepnya, oh kok ini itu Anda belajar di sana. Ya, karena di sini nanti Anda akan dapat omset besar dari ilmu pengetahuan Anda. Nah, hasil dari peminjaman paket info, prospek tidak tertarik. Ada juga nanti kemungkinan seperti itu. Hormati keputusannya, nggak usah berdebat. Tanyakan keberatannya, nggak perlu berdebat dan sakit hati. Nggak tertarik ya sudah, wong Anda ngetes orang, anggap enak gitu kalau kita udah mikir seperti itu ya bagaimana Bapak? Wah Mas, saya kok belum tertarik ya, karena kemarin adik saya juga ikut juga nggak berhasil, lalu saya pernah ikut malah ditipu gitu. Tanyakan kenapa, ya diskusi. Jangan, wah Bapak mesti salah Pak, oh, malah nyalahnya lagi, jangan gitu ya. Oh kok bisa begitu ya? Bapak bisa cerita pengalaman dulu Pak, mungkin baik untuk saya juga, dia cerita. Nah dari hasil cerita ini ada dua hal yang bisa Anda ketahui. Satu memang orangnya nggak mau kerja, ya toh, negative thinking, ya toh, memang nggak mau belajar, atau karena salah asuhan. Ya toh, orangnya memang temannya banyak, ya, dia sebenarnya cara komunikasi, cara ngomong, intonasinya bagus jadi public speaking, cuma karena kemarin apa ditipu sama upline-nya, atau sudah order barang nggak datang, malah upline-nya lari gitu kan. Nah Anda harus tahu bobot permasalahan yang dihadapi orang tersebut, Anda harus tahu. Jangan dihantam semuanya kalau orangnya negatif lalu kemudian tidak perlu Anda prospek lagi, belum tentu. Ya, kita lihat bobot traumanya dia itu apa gitu ya. Ya, atau karena memang dia itu memang punya kesempatan tapi karena tidak ada lingkungan yang mendukung, atau karena memang dia memang orangnya negatif thinking gitu ya. Gimana Mas? Belum sudah dijajak pertemuan. Gimana belum bonusnya aja Mas 10.000, saya sudah keluar 500.000. Ini orangnya sudah negatif thinking. Orang seperti itu sulit. Ya, jangan dikejar terus. Ya, oh begitu Pak. Ya oke lah kalau begitu mungkin saat ini Bapak belum tertarik. Barangkali suatu saat Bapak membutuhkan produk, ini Pak kartu nama saya. Udah jangan buang-buang. Hasil dari meminjamkan paket info prospek tertarik. Nah, ada juga yang tertarik nanti. Tanyakan apa yang paling menarik. Produknya, wah Mas saya tertarik produknya, alasannya apa? Karena ada dua. Alasannya begini Mas, karena saat ini saya baru memperbesar sapi saya. Wah, berarti dia tertarik karena produk. Beda lagi kalau orang berkata begini, wah Mas, ini bagus Mas ini veterinanya, karena di daerah sini itu kalau saya hitung itu kurang lebih ada 5.000 sapi Mas. Wah ini kalau kita kenalkan ini potensi bisnisnya, pebisnis dia. Ya kan? Anda harus tahu sehingga nanti apa informasi yang Anda berikan sesuai dengan apa yang dia butuhkan, sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Tanyakan alasannya. Nah kalau setelah Anda berdiskusi, lakukan presentasi. Jadi presentasinya Anda bisa menggunakan flip chart, tapi Anda juga bisa gunakan ini. Ini juga bisa. Ya, Anda tinggal ngomong aja, baca aja satu persatu gini. Ya. Kalau dia sudah membaca ya, Anda bisa. Bapak, tahu Pak aktif income pasif yang dimaksud? Oh iya Mas, saya sudah tahu. Ya sudah, lewati aja. Nah, cepat presentasi 5 menit rampung, Pak. Ya, jadi sudah jelas Pak ya, pupuk NASA ini adalah peternakan. Ada yang ditanyakan Pak dari sini? Kan dia sudah baca kan katanya. Enggak Mas, jelas ya, sudah terus gitu ya. Nah, jadi luwes kalau Anda menguasai materi luwes ya. Tapi kalau Anda mau presentasi secara saklek ya, secara konservatif ya, jadi pokoknya saya harus disiplin Mas, pokoknya satu komanya tetap harus saya baca. Silakan gitu ya. Jadi begini Bapak, jadi perkenalkan Pak, nama saya Ahsanul Ali Pak. Jadi pada kesempatan ini gitu, wah ada apa? Silakan gitu ya. Tiba-tiba datang orangnya nggak ada. Kan? Ya pokoknya luwes lah ya, luwes. Anda harus tahu situasi dan kondisi. Kemudian jika memungkinkan closing, ya artinya closing itu saat itu juga Anda bisa menutup pendaftaran, ya. Oke Bapak, kalau memang Bapak tertarik bisa pinjam KTP-nya. Nah begitu dia mengeluarkan KTP berarti dia sudah menyetujui untuk bergabung. Nah makanya pada saat Anda mengambil paket informasi nanti ya disiapkan paket kitnya, siapkan. Siapa tahu orangnya langsung mau bergabung. Ya, siapkan, Anda tulis isinya, Anda jelaskan. Ya, nanti Anda bisa mendengarkan kaset tentang kedistributoran.
Ya, urutan-urutan apa saja yang harus Anda tempuh ketika orang itu nanti bergabung. Ya. Ingat, pada saat orang ini bergabung, ini statusnya adalah prospek yang punya kartu anggota, belum distributor secara resmi aktif. Anda harus mendidik, memberikan pembinaan kepada mereka. Caranya adalah buat janji untuk follow up. Jadi baik Bapak sudah bergabung, nanti ini bisa dipelajari sekali lagi, ini kitnya Bapak ini, kemudian ada kartu anggotanya ini sementara Anda jelaskan, lalu di sini ada cara menghitung penghasilan, kemudian ada daftar harga, nanti Bapak bisa pelajari. Saya ada waktu mungkin 2 hari dari sekarang, hari Kamis malam Jumat Pak, saya bisa datang ke rumah Bapak, suatu saat mungkin Bapak punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, saya akan datang ke rumah Bapak. Itu namanya janji untuk follow up. Ya. Nah, persiapan undang ke business plan atau NDO. Nah, begitu orang itu bergabung, pancing lagi dia. Oh ya Pak, kebetulan minggu depan ini ada pertemuan Pak untuk yang orang-orang yang serius menjalankan bisnis ini banyak kita akan bertemu di acara business plan Pak, tiap Rabu malam di Diamond Network. Ya. Gimana responnya? Kalau mungkin iya, itu namanya buat janji. Itu namanya juga follow up. Atau undang dia ke NDO. Ya, atau kemudian promosi KDI. Tujuan utamanya promosi KDI lebih ringan Pak, yang ngajari orang lain. Mungkin kalau Anda ngomong, apalagi tadi misalkan atasan atau bawahan, atau Anda kebetulan karyawan yang Anda ajak adalah bos Anda, mau nyuruh-nyuruh baca buku kan nggak enak ya. Aja datang ke sini, nanti yang menyuruh orang lain bukan Anda, tidak akan tersinggung dengan Anda. Ya. Hasil meminjamkan paket info akan menghasilkan, sebagai aktivitas KDI tadi, target tutup poin akan Anda dapat dari kemungkinan orang tertarik produk, sehingga apa? Anda tidak perlu jualan. Setiap kali Anda sering meminjamkan paket info, kemungkinan besar terjadi transaksi penjualan. Kepada orang yang tidak tertarik bisnis tapi tertarik produknya, kasih harga konsumen, Anda dapat poin. Ya. Sebagai peserta KDI adalah salah satu aktivitasnya adalah melakukan presentasi. Jadi target presentasi minimal 1 kali per minggu akan terpenuhi dengan menemukan orang yang tertarik dengan bisnisnya. Ya. Dan kita nanti akan pelajari pada minggu yang ketiga. Pertemuan yang ketiga kita akan pelajari teknis bagaimana Anda melakukan presentasi baik one on one maupun home meeting. Target mengajak 1 orang per bulan ikut KDI juga akan terpenuhi. Karena apa? Jika permanen ini dilakukan secara konsisten.